Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Angela Ivanka Benedikta dengan NIM 20095111045 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen kelahiran anak babi sebagai salah satu tugas mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi dengan dosen pengampu mata kuliah Profesor Dr. Hewan Imna Kertabesung MSI. Next. Ternak babi merupakan salah satu dari sekian jenis ternak yang cukup potensial untuk dikembangkan, karena mempunyai potensi sebagai suatu sumber protein hewani, dengan sifat-sifat yang dimiliki yaitu prolifik atau memiliki banyak anak setiap kelahiran. Selain itu, babi juga efisien dalam mengkonversi bahan makanan menjadi daging dan mempunyai daging dengan persentase karkas yang tinggi. Babi juga termasuk ke dalam ternak monogastrik yang mengonsumsi makanan dengan efisien, sehingga menjadikan babi sebagai ternak paling subur untuk dipelihara dan dijual. Next. Masa kebuntingan babi yaitu selama kurang lebih 111 sampai 115 hari atau sekitar 3 bulan 3 minggu. Untuk babi yang bunting, pemberian ransum per hari sebanyak 2,5 kg per ekor. Bobot badan induk babi sekitar 130 sampai 250 kg dengan suhu optimal 14 hingga 20 derajat Celcius. Perlu juga memisahkan babi bunting dengan babi lainnya. Kandang yang digunakan harus memiliki ventilasi yang baik dan menjaga kebersihannya. Kandang itu harus dibuat senyaman mungkin untuk induk dan calon anaknya. Kandang dapat dibuat dengan ukuran 3 x 2,5 meter dengan tinggi tembok 1 meter. Next. Kelahiran babi normal ini dibagi menjadi tiga stadium. Yang pertama, stadium persiapan. Adapun ciri-ciri pada stadium persiapan ini yaitu perut turun ke bawah, vulva memerah dan mengeluarkan lendir, ambing keras dan kebiruan, nafsu makan menurun, dan induk mulai mengumpulkan sarang. Apabila puting induk dipencet dan mengeluarkan susu, itu berarti babi siap melahirkan dalam kurun waktu 12 jam. Selanjutnya, stadium pembukaan. Pada stadium ini, rahim akan berkontraksi yang akan membuat babi menjadi gelisah, memukul ekor, dan menghentakkan kakinya. Lalu perut induk akan semakin turun dan tumbuh tabak memanjang. Induk seringkali buang air pada fase ini. Lalu terbukanya serviks menandakan induk akan segera melahirkan. Next. Stadium terakhir yaitu stadium pelepasan, di mana pada stadium ini harus menciptakan suasana yang tenang, karena janin akan mulai keluar. Proses kelahiran ini akan berlangsung selama 1 hingga 12 jam, dengan jarak anak babi lahir selama 1-20 menit. Apabila proses melahirkan lebih dari 12 jam, disebabkan oleh kurangnya hormon, sehingga perlu bantuan dengan menyuntikkan 2 mili ekstrak pituitari di bagian paha. Obat ini dapat merangsang kontraksi dinding uterus dan mempercepat pengeluaran fetus. Setelah melahirkan, biarkan babi beristirahat sebentar, namun jangan terlalu lama karena banyaknya urin dan kotoran yang dapat menyebabkan penyakit. Beberapa induk yang baru beranak cenderung merasa terganggu dengan anak babi yang mengeluarkan suara, sehingga induk babi ini dapat menyentak bahkan memakan anaknya. Perlu mencegah induk agar tidak memakan plasenta untuk mencegah terjadinya kanibalisme. Jika induk agresif, pisahkan dengan anak babinya. Lalu anak babi dikembalikan lagi ke induknya agar induk dapat mengembangkan naluri keibuannya. Namun apabila induk tetap agresif, dapat diberikan obat penenang. Next. Berikut adalah tata laksana babi baru lahir. Jadi setelah babi lahir, lepaskan lapisan yang membungkus tubuh anak babi dengan kain kering. Hal ini untuk mencegah babi agar tidak kedinginan. Lalu, lepaskan cairan dari lubang hidung dan mulut. Jika babi tidak bisa bernafas dengan baik, pegang kedua kaki belakang babi, lalu ayunkan secara perlahan. Dapat juga dibantu dengan mengulut bagian dada serta menghisap cairan pada lubang hidung. Karena anak babi belum dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri, diperlukan lampu 250 watt untuk menghangatkannya. Perlu juga untuk memotong tali pusar
memotong gigi, memotong ekor, memastikan anak babi mendapat kolostrum, penyuntikan zat besi, pembuatan tanda dan nomor, serta kastrasi atau kebiri. Next. Memotong tali pusar anak babi dilakukan agar tidak terjadi infeksi pada babi baru lahir. Hal ini karena tali pusar ini dapat membuat infeksi pada babi tersebut. Tali pusar ini dipotong dengan cara mengikat tali pusar 2 cm dari pangkal dengan benang steril. Diikatnya dengan benang steril ini untuk meyakinkan tidak adanya pendarahan di arteri tali pusar. Lalu, potong tali pusar dengan gunting atau pisau dan oleskan iodium pada tempat pemotongan tali pusar untuk pencegahan infeksi. Selanjutnya, memotong gigi anak babi yang baru lahir dimaksudkan agar tidak menyebabkan luka pada ambing induk. Luka pada ambing ini dapat membuat induk untuk menolak untuk menyusui anaknya. Selain itu, memotong gigi dilakukan untuk mencegah luka pada anak babi lainnya yang dapat menyebabkan infeksi. Memotong gigi ini dilakukan menggunakan alat pemotong gigi atau alat pemotong kuku biasa. Pemotongan gigi jangan mencapai dasar dan usahakan gigi tidak tajam atau bergerigi. Dan usahakan lakukan proses ini secara higienis. Lalu selanjutnya memotong ekor anak babi dari 2/3 sampai 3/4 dari ekor. Gunakan alat yang tumpul yang dapat mengurangi pendarahan. Dan proses ini juga harus dijaga kebersihannya. Next. Selain itu, perlu juga memastikan anak babi mendapat kolostrum. Kolostrum ini mengandung daya tahan tubuh yang tinggi yang berfungsi sebagai sumber utama kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Perlu diperhatikan juga bahwa akan terjadi perubahan kolostrum menjadi air susu pada 2 ke 3 hari periode transisi. Selanjutnya, anak babi seringkali mengalami anemia dikarenakan kekurangan zat besi. Penambahan zat besi ini dapat dilakukan dengan penyuntikan zat besi. Anak bayi baru lahir mengandung 40 hingga 50 mg zat besi yang disimpan dalam hati. Sebenarnya, air susu induk sudah memiliki kandungan zat besi, namun kandungannya ini rendah, yaitu sekitar 1 hingga 2 mg. Sedangkan, anak babi ini memerlukan 7 mg zat besi setiap harinya pada minggu pertama setelah lahir. Lalu selanjutnya, tiap anak babi ini harus diberi tanda atau nomor dalam kurun waktu 24 jam. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur penampilan dan pertumbuhan anak tersebut. Pemberian tanda dapat dengan membuat titik pada bulu maupun kulit, atau dapat juga dengan membuat tanda dengan memotong daun telinga atau telinga tersebut ditatu. Next. Selanjutnya, kastrasi. Kastrasi adalah pengambilan bagian kelamin jantan yang dilakukan pada saat anak babi berusia 4-5 minggu. Mengapa dilakukan pada umur 4-5 minggu? Karena pada umur ini babi akan mudah ditangani dan babi akan jarang mengalami shock dan minimnya gangguan pertumbuhan. Lalu kastrasi ini dimaksudkan untuk mencegah individu yang tidak diinginkan. Untuk melakukan kastrasi perlu juga memperhatikan kesehatan ternak dan cuaca. Cuaca yang dipilih diusahakan pada hari yang cerah dan sejuk. Lalu untuk anak babi yang kehilangan induknya ataupun ambing induk luka, anak babi dapat dititipkan ke induk babi lainnya. Penitipan anak babi ini dilakukan dalam waktu 48 jam setelah lahir. Agar induk dapat mengenali anak babi titipan ini disatukan dengan anak babi dari induk tersebut dalam satu kotak selama 1-2 jam. Selain itu, anak babi yang kehilangan induknya dapat diberikan pengganti berupa susu dengan campuran air susu yang sudah dipasteurisasi, ditambah setengah kepala susu dan setengah air susu, ditambah telur mentah. Bahan tersebut kemudian disimpan pada suhu 3 derajat Celcius dan kemudian dipanaskan hingga 29 derajat Celcius. Pemberian susu pada anak babi dapat menggunakan selang karet yang disambungkan ke alat penyemprot. Setiap anak babi diberikan 15 cc pada 5 jam pertama setelah lahir dan 20 cc pada hari kedua. Next. Penyapihan anak babi dilakukan pada saat berumur 6 hingga 8 minggu. Apabila penyapihan dilakukan terlalu cepat,
maka dapat berpengaruh pada pertumbuhan babi tersebut. Ada beberapa faktor penyapihan babi, yaitu faktor induk, dilihat apakah babi sehat atau tidak, kurus atau tidak. Lalu faktor kedua yaitu faktor anak babi. Perlu dilihat, perlu diperhatikan apakah anak babi tersebut sehat atau tidak, dan bagaimana pertumbuhannya. Faktor yang ketiga yaitu faktor ekonomi peternak. Peternak ini harus siap dengan asupan pakan untuk babi-babinya. Lalu, jumlah kematian anak babi sebelum dipisahkan mencapai 30 hingga 50%. Hal ini disebabkan karena anak babi terhimpit atau terinjak oleh induknya. Selain itu, disebabkan karena kurangnya perlengkapan kandang, tidak mendapat susu, kekurangan zat makanan, dan kanibalisme. Next. Berikutnya yaitu pemberian ransum. Pemberian ransum untuk induk menyusui diberikan pada bulan terakhir pada masa bunting dan menyusui. Ransum ini terdiri dari bahan yang kandungan seratnya relatif rendah, yaitu sekitar 7%. Serat kasar yang tidak tinggi ini diberikan untuk menghindari babi mengalami konstipasi saat akan melahirkan. Kadar protein ransum yang diberikan cukup tinggi, yaitu sekitar 18,5%. Kadar protein ini diperlukan untuk pertumbuhan embrio dan persiapan air susu. Lalu untuk babi starter yang berumur 8 hingga 10 minggu harus mendapatkan ransum yang terdiri dari komposisi makanan yang mudah dihisap dan mudah dicerna untuk anak babi, kandungan serat kasar yang rendah yaitu sekitar 3%. Misalnya dari jagung giling halus yang memiliki kadar cerna tinggi dan tepung susu skim yang merupakan sumber karbohidrat. Lalu komposisi selanjutnya yaitu kandungan protein sekitar 20-22% dan menggunakan bahan yang berkualitas bagus dan sifatnya disukai suplementasi zat besi sulfat. Perlu juga pemberian antibiotik dalam ransum untuk mencegah penyakit dan merangsang pertumbuhan babi. Next. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen kelahiran babi. Saya mohon maaf apabila terdapat perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Semoga materi ini dapat berguna bagi para pendengar. Terima kasih dan sampai jumpa.